Hai semuanya, perkenalkan saya Deda Skatriana dari Prodi Pendidikan Kimia A tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai density atau kerapatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam density ini sendiri, ada sebuah pertanyaan yang cukup ambigu. Contohnya yaitu, apakah besi lebih berat dibandingkan dengan kayu? Pertanyaannya cukup ambigu karena tergantung pada jumlah besi dan juga kayu. Batang kayu besar jelas lebih berat dibandingkan dengan paku besi. Nah, pertanyaan yang jauh lebih baik dan yang benar adalah, apakah besi lebih padat daripada kayu? Dan kemudian jawabannya adalah iya, besi lebih padat daripada kayu. Massa atom dan jarak antara mereka menentukan kerapatan suatu material. Kami menganggap kerapatan ini sebagai ringan atau berat sesuai dengan ukuran yang sama. Ini adalah ukuran kekompakan materi. Berapa banyak massa yang menempati ruang tertentu, itu merupakan jumlah massa per satuan volume yang dapat disebut sebagai rumus dari kerapatan itu sendiri. Yaitu Rho sama dengan M per V atau dengan satuannya kilogram per meter kubik. Density atau kepadatan merupakan sifat dari suatu material. Tidak masalah berapa banyak materi yang sebenarnya kita miliki, kepadatan beberapa bahan ini tercantum pada tabel di atas. Kepadatan biasanya dinyatakan dalam suatu satuan metrik, seperti kilogram per meter kubik, kilogram per liter, atau gram per sentimeter kubik. Air misalnya, memiliki massa jenis 1 gram per cm kubik atau setara dengan 1000 kg per meter kubik. Jadi, massa 1 meter kubik air tawar adalah 1000 kg dan ekuivalen. Massa 1 cm kubik seukuran dengan gula batu, air tawar adalah 1 gram. Kepadatan ini dapat dinyatakan dalam bentuk berat daripada massa. Ini adalah kerapatan berat yang didefinisikan sebagai berat per satuan volume. Selanjutnya yaitu berat jenis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ada pada kapal selam. Berat jenis besi pada kapal selam lebih besar daripada berat jenis air laut. Namun, kapal selam ini tidak tenggelam di dasar lautan. Hal ini dikarenakan ketika terapung, berat jenis total kapal selam lebih kecil dari air laut. Dan sewaktu tenggelam, berat jenis total kapal selam ini lebih besar daripada air laut. Hal ini terjadi karena kapal selam memiliki tangki pemberat yang berisi air dan juga udara yang terletak di antara lambung kapal sebelah dalam dan luar. Tangki ini berfungsi untuk memperbesar dan juga memperkecil berat jenis total dari kapal selam. Ketika air laut dipompa masuk ke dalam tangki pemberat, berat jenis kapal selam ini lebih besar dan juga sebaliknya. Agar berat jenis total kapal selam ini menjadi kecil, air laut dipompa keluar. Yang kedua adalah ada pada balon udara. Gas helium banyak dipakai sebagai pengisi balon udara. Berat jenis gas helium lebih kecil dibandingkan dengan berat jenis udara. Akibatnya, helium akan selalu naik dan memberi daya angkat pada balon tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.